Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A2 kelompok 4 CGP angkatan 9 akan mendemonstrasikan praktek coaching dengan masing-masing berperan sebagai supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Tadi malam Bu Siti nelfon saya ya. Maaf tidak keangkat. Kebetulan saya lagi di luar. Ngomong-ngomong, ada apa ya Bu? Iya Bu, saya tuh malam tuh menelpon Ibu bermaksud untuk meminta bantuan Bu. Saya tuh ingin melakukan coaching dan melibatkan Bu Endang untuk menjadi supervisornya. Tujuannya adalah untuk menilai apa yang menjadi kekurangan saya dalam coaching nanti Bu. Oh gitu Ibu, baik. Kira-kira kompetensi apa Bu yang ingin saya nilai dan saya observasi Bu? Ini Bu, kompetensi yang ingin saya Ibu amati yaitu adalah kesadaran penuh yang satu. Yang keduanya adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot serta kemampuan untuk menjadi pendengar aktif serta kesadaran penuh Bu. Oh gitu. Mungkin kehadiran penuh ya Bu ya. Oh iya betul, kehadiran penuh. Ya, dari keempat kompetensi yang ingin saya nilai tadi, kira-kira yang mana Bu yang paling ingin saya observasi? Oke. Mungkin untuk yang ini yang kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, kemampuan mengajukan pertanyaan yang baik Bu. Harapan Ibu kedepannya setelah nanti saya amati dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira apa Ibu? Saya mampu untuk memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang bisa menggali ya permasalahan itu. Baik, kira-kira kapan Bu pelaksanaannya? Mungkin besok Bu bisa, karena besok kebetulan saya juga ada jam yang kosong. Nanti saya menghubungi Ibu. Oh baik Ibu, siap. Nanti saya tunggu ya Bu Siti ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Yoni. Ada apa ya Bu? Apakah hari ini Ibu ada keluar Bu? Oh iya ada Bu. Kebetulan saya ada jam kosong karena hari ini ada pembelajaran agama di kelas saya. Alhamdulillah. Bu, begini saya mau cerita sedikit ya. Akhir-akhir ini saya ada permasalahan di kelas, tapi saya nggak tahu itu ceritanya harus mulai dari mana. Sepertinya serius sekali ya Bu permasalahannya. Melihat Ibu begitu terlihat sangat murung akhir-akhir ini. Gini Bu, jadi di kelas itu di waktu 2 bulan terakhir ini ada peserta didik saya yang sering tidak masuk tanpa keterangan gitu Bu. Jadi kalau udah bolos ya udah gitu, bolos aja Bu. Bisa nggak coba Ibu ceritakan lebih rinci lagi bagaimana permasalahannya Bu? Jadi kan sebentar lagi ini akan ada asesmen ya Bu ya. Nah saya ini khawatir terhadap anak ini karena dia jarang masuk sekolah. Terus saya tidak mendapatkan kabar gitu dari orang tuanya anak ini kemana, nggak tahu sakit, nggak tahu bolos atau nggak tahu izin gitu. Yang jelas dia sudah tertinggal banget itu Bu pelajarannya. Oke. Jadi ini menurut Ibu pembicaraan hari ini bertujuannya untuk apa ya Bu? Mungkin saya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya, gimana cara untuk menangani anak ini. Oke Bu, saya berharap semoga pembicaraan kali ini Ibu akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan tersebut Bu. Iya Bu, karena terus terang saya merasa buntu gitu Bu, jadi nggak tahu gitu harus gimana gitu sama anak ini. Kira-kira hambatannya yang akan Ibu menjadi hambatan Ibu sekarang itu apa Bu? Jadi setelah ditelusuri itu si anak ini itu sudah tidak ada keinginan lagi untuk sekolah gitu, dan dari TK-nya pun seperti itu gitu Bu. Jadi dari TK-nya sudah ada ininya Bu ya? Sudah ada. Apa yang menjadi permasalahan anak itu Bu sehingga ia tidak mau berangkat ke sekolah?
kayaknya dia merasa malas gitu Bu. Karena memang kemungkinan dari orang tuanya itu tidak didisiplinkan gitu dari pola asuhnya gitu, sehingga anaknya malas. Oh, itu bagus Bu. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan permasalahan ini dengan melibatkan orang tua sebagai teman diskusi Bu? Saya itu sudah berdiskusi dengan orang tuanya dan kita mendapat kesimpulan bahwa mengenai kedisiplinan itu yang harus diterapkan begitu sama anak ini. Jadi ya itu Bu untuk kedisiplinan begitu dalam pola asuhnya orang tua. Oke. Siapa yang akan Ibu libatkan dalam membantu mewujudkan tujuan Ibu ini? Yang pertama mungkin saya akan melibatkan orang tua, itu yang utamanya. Kemudian saya akan mencari informasi kepada teman-temannya, dan tentunya saya sebagai guru akan bekerja sama dengan guru rekan sejawat saya di satu level atau guru bidang gitu. Bagus sekali Ibu solusi yang Ibu akan terapkan untuk penanganan kasus ini. Saya rasa ini sudah tepat Bu. Iya, terima kasih Ibu sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan saya. Ya Ibu, saya yakin Ibu pasti bisa. Ibu harus semangat dengan semua apa yang menjadi tujuan Ibu melakukan mengatasi permasalahan ini. Alhamdulillah sekarang saya sudah agak lebih tenang gitu Bu, karena saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang saya jadi masalah. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Action. Assalamualaikum Bu Siti. Iya Bu, waalaikumsalam. Iya, gimana proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu, proses coaching tadi berjalan dengan lancar dan saya merasa senang karena mendapatkan respon yang baik dari coaching. Alhamdulillah. Apa yang membuat Ibu mempunyai perasaan seperti itu Bu? Ketika saya melakukan coaching tadi, saya merasa telah mampu mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Saya merasa telah melakukan dengan totalitas itu ya Bu, udah berusaha dengan baik. Betul, ya, Bu. luar biasa sekali Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi sudah beres dan saya pun sudah melakukan pengamatan. Saya perhatikan tadi memang Ibu sudah melakukan seperti mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan yang aktif sesuai dengan alur cerita, sehingga kelihatannya coaching tadi dalam menyampaikan permasalahannya itu lebih terbuka. Kemudian Ibu juga tadi bisa menggiring coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan saya lihat tadi juga coaching sepertinya merasa nyaman dengan Ibu ya Bu ya, karena saya lihat tadi dalam menyampaikan masalahnya dia sangat rileks sekali Bu. Iya Bu, alhamdulillah. Ya. Jika ada sesi coaching lagi, kira-kira kompetensi apa tuh Bu yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi adalah kesadaran penuh Bu. Iya, karena dengan kesadaran penuh itu kita akan mampu lebih berkonsentrasi, lebih fokus dalam menghadapi suatu masalah. Sebenarnya itu ya Bu ya, karena mungkin dalam proses coaching itu setidaknya kita banyak gangguan ya Bu ya. Betul. Ya, baik sekali Bu. Ini merupakan pertanyaan terakhir Bu dari saya. Iya Bu. Ketika kita melaksanakan proses ini, apa yang Ibu dapatkan? Banyak sekali manfaat yang telah saya dapatkan Bu selama kita melakukan coaching ini. Di antaranya mungkin saya lebih fokus meningkatkan kompetensi yang tadi, serta apa yang menjadi target saya ke depannya untuk kompetensi yang belum saya capai dan ini saya tingkatkan. Alhamdulillah Ibu ya, mudah-mudahan harapan Bu Siti terkabul dan upaya-upaya Bu Siti dalam hal meningkatkan kompetensi juga tercapai. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu Siti. Sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih Ibu untuk bantuannya. Sama-sama Bu Siti. Jazakallahu. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuni, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Enda, silahkan boleh duduk. Ya, terima kasih Bu Yuni.
Yumi. Ya, Apa kabar Bu Yumi? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Alhamdulillah Endang? sehat. Oh iya, kemarin Bu Endang telepon ya. Iya. Gimana? Ada apa Bu Endang? Begini Bu Yumi, kebetulan saya itu mau melaksanakan coaching pada Ibu Siti. Saya bermaksud meminta tolong Bu Yumi untuk menjadi supervisor, untuk menilai dan mengobservasi kompetensi saya dalam pelaksanaan coaching agar saya tahu hal mana yang harus diperbaiki dan hal mana yang harus ditingkatkan gitu Bu Yumi. Oh gitu. Alhamdulillah hari ini saya nggak ada ngajar. Saya tidak ada ngajar karena ada guru bidang yang masuk. Ya. Dengan cara apa saya bisa bantu Bu Endang? Saya berharap Ibu ini ketika pelaksanaan coaching memperhatikan saya mulai dari kenyamanan pada saat coaching, kemudian keterbukaan coaching saat menyampaikan permasalahan kepada saya, kemudian kemampuan membuat pertanyaan berbobot, kemudian kompetensi mendengar sampai hadir sepenuhnya begitu Bu Yumi. Oh gitu. Ya. Nah, dari beberapa kompetensi yang barusan Ibu sebut, Ibu mau fokus di observasi yang mana? Kayaknya saya yang ingin dinilai sama Bu Yumi itu tentang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh gitu. Saya sudah catat. Kemudian menurut Ibu sudah sejauh mana kemampuan Ibu yang barusan Ibu sebut? Saya sepertinya bisa meningkatkan itu pertanyaan, membuat pertanyaan berbobot juga untuk meningkatkan proses coaching saya, dan nantinya hal ini tentunya bisa menjadi bekal saya untuk membimbing murid dalam pembelajaran. Untuk harapan Ibu saat diobservasi itu harapannya apa ya? Saya ingin bisa mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot Bu. Mendengarkan secara aktif coachingnya, kemudian membuat pertanyaan berbobot. Waktu pelaksanaannya kapan ya Bu? Mungkin pulang sekolah aja Bu. Oh, Jadi di ruangan ini nanti saya kesini lagi. Oke, siap. Boleh nanti boleh kesini lagi. Saya nanti akan berusaha untuk observasi Ibu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya gitu. Ya baik Ibu Yumi, terima kasih atas kesediaannya ya. Terima kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Endang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bu Endang sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu Siti. Oh iya, semalam Ibu telepon saya ya. Ada yang mau dibicarakan Bu? Iya Bu, saya ingin mengobrol nih terkait permasalahan apa yang sedang saya hadapi sekarang ini Bu. Permasalahan apa itu Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa sulit sekali mengatur waktu antara rumah, sekolah, dan tugas-tugas lain di luar sekolah Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang itu tentunya adalah bagaimana cara mengelola waktu ya Bu ya. Betul. Dengan menemui saya sekarang, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan? Harapan saya Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu dengan lebih efektif lagi Bu. Oh baik Bu. Maksud Ibu sudah jelas. Kalau saya boleh tahu, apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu Bu? Begini Bu, saya sering merasakan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sesuai dengan waktu yang ditentukan Bu. Oh gitu. Kenapa Bu bisa terjadi hal seperti itu? Ya karena posisi saya mungkin ya sebagai ibu rumah tangga yang masih mempunyai anak kecil. Kemudian saya juga Bu bekerja di luar rumah, serta banyak hal-hal yang menuntut saya untuk menyelesaikannya. Hal ini kadang membuat saya bingung dan pusing. Oh gitu. Sabar ya Bu Siti, semoga pada obrolan kita hari ini kita bisa menemukan solusinya. Karena saya bisa melihat bahwa Ibu Siti punya potensi untuk mengatasi semua itu. Kalau saya boleh tahu, sejauh mana upaya yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi Bu? Selama ini Bu, saya sudah berusaha untuk menjaga mood saya Bu, karena menurut saya hal ini bisa berpengaruh terhadap pengelolaan waktu saya Bu. Itu sayang bagus sekali Bu. Namun adakah hal lain yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu ini Bu?
Untuk rencananya Bu, saya akan membuat jadwal yang lebih berstruktur, terstruktur, dan memprioritaskan tugas-tugas saya berdasarkan urgensinya Bu, tingkat urgensinya. Luar biasa sekali Bu Siti ya rencananya. Mulai dari upaya Ibu menjaga mood, kemudian Ibu membuat jadwal yang lebih terstruktur, itu merupakan upaya yang sangat bagus sekali Bu dan sangat efektif ya. Iya Bu. Apakah indikator keberhasilan setelah melakukan upaya tersebut Bu? Saya ingin ada perubahan dalam diri untuk mengelola waktu dengan lebih baik lagi Bu. Ibu lebih mungkin harapan Ibu bisa memanage waktu dengan Betul ya. seperti itu. Ya, Ibu. Bagus Bu. Rencana yang luar biasa dan bagus sekali. Sekarang kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu bisa menjaga komitmen terhadap rencana ini dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba Bu membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Oh gitu ya. Bagus sekali Bu rencananya. Selanjutnya pertanggungjawaban Ibu atas rencana tersebut seperti apa? Kemudian adakah orang yang akan Ibu libatkan untuk membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana ini Bu? Saya akan memantau perkembangan saya Bu secara berkala dan meminta umpan balik baik dari rekan kerja saya. Selain itu juga saya akan meminta bantuan sumber daya lain yang saya perlukan Bu, jika diperlukan. Oh begitu ya Bu ya. Jadi dari obrolan hari ini saya juga bisa mengambil kesimpulan ya Bu ya bahwa permasalahan pengelolaan waktu yang Ibu hadapi sudah Ibu temukan solusinya, yaitu pertama dengan menjaga mood Ibu, kemudian Ibu juga membuat jadwal yang terstruktur dan memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat urgensi. Begitu ya Bu? Betul sekali Bu. Nah sekarang setelah ngobrol ini, bagaimana perasaan Ibu dan apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega Bu. Setelah bicara dengan Ibu, saya mendapatkan pencerahan terhadap masalah yang saya hadapi saat ini. Alhamdulillah Bu ya. Saya doakan semoga rencana Ibu dan upaya yang Ibu akan lakukan itu berhasil dan berjalan dengan baik ya Bu Siti ya. Amin, semoga ada perubahan ya Bu. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang Bu Yumi. Begini Bu Endang, saya ingin membahas hasil observasi yang tadi saya lakukan Ya. ketika Bu Endang coaching. Itu bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu Yumi, saya merasa senang sekali karena ketika pelaksanaan coaching tadi saya mendapat respon yang baik dari coaching. Mengapa Ibu merasa demikian? Karena dalam pelaksanaan tadi saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik. Alhamdulillah lancar berarti ya Bu ya. Nah sekarang saya akan memaparkan hasil catatan saya tadi berdasarkan hasil observasi gitu ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan alur Tirta, di mana pada akhirnya si coaching menemukan solusinya sendiri gitu ya Bu ya, sesuai dengan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang saya lihat tadi, coaching terlihat nyaman saat coaching bersama Ibu gitu ya. Ibu tidak mengeluarkan asumsi pribadi sehingga coaching mampu menemukan solusi yang terbaik bagi dirinya sendiri gitu. Nah kemudian yang kedua, yang saya amati juga, Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif bagi coaching karena Ibu terlihat berempati terhadap permasalahan yang dialami oleh coaching. Nah, di saat yang sama, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot agar coaching mampu menemukan solusinya sendiri. Mungkin itu yang menjadi catatan saya gitu. Terima kasih Bu Yumi atas umpan baliknya. Nah, kira-kira jika ada sesi coaching berikutnya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu gali atau tingkatkan? Sepertinya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu akan terus saya latih dan terus saya tingkatkan. Tapi ada satu lagi yang ingin saya tingkatkan, yaitu kehadiran penuh Bu, karena saya menyadari sekali
ada banyak hal yang bisa membuat saya tidak fokus ketika pelaksanaan coaching. Alhamdulillah ya Bu ya, langkah-langkah yang sudah baik yang menurut saya Ibu lakukan gitu. Dan yang terakhir, apa yang Ibu dapatkan dalam proses ini? Ketika di observasi tadi saya lebih memahami potensi mana yang harus saya kembangkan Bu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hilmi atas bimbingannya dan umpan baliknya yang diberikan kepada saya supaya saya kedepannya bisa memperbaiki kekurangan saya dan bisa meningkatkan kemampuan saya yang lainnya. Alhamdulillah, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan kompetensi Ibu bisa jauh lebih meningkat setelah sesi coaching ini. Iya, amin Bu. Terima kasih ya. Sama-sama. Saya permisi dulu Bu Ibu. Ya baik Ibu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ilmi. Silakan duduk Bu Ilmi. Iya, terima kasih Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Ilmi sendiri? Alhamdulillah sehat. Oh iya, semalam Bu Ilmi nelfon saya ya. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya rencananya akan melakukan coaching dan saya ingin meminta bantuan Ibu untuk menjadi supervisor. Apakah Ibu bisa Bu? Oh baik Bu, kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal mengajar. Apa yang bisa saya lakukan Bu untuk membantu Ibu? Saya berharap Ibu bisa melakukan observasi terhadap saya saat saya coaching karena saya ingin meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya dalam hal untuk mengcoaching gitu Bu. Jadi seperti kehadiran saya sepenuhnya saat coaching, kemudian kenyamanan saya dan kenyamanan coaching pada saat coaching, kemudian keterbukaan coaching pada saat menyampaikan permasalahan, dan kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot sampai mendengar coaching yang menyampaikan masalah. Oh begitu. Dari beberapa kompetensi tersebut, bagian mana yang ingin Ibu fokuskan untuk diobservasi? Saya ingin memfokuskan observasi yang dilakukan Ibu terhadap kompetensi saya mengenai membuat pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif coaching saat bercerita. Baik Bu, sudah saya catat. Menurut Ibu, sudah sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saat ini kemampuan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot saya itu saya rasakan ada di level 6 karena saya masih agak kesulitan untuk membuat pertanyaan yang berbobot dari permasalahan yang dialami oleh coaching. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Harapannya kemampuan saya itu meningkat ada di level 8 gitu ya Bu ya, agar nanti coach bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan. Wah bagus sekali Bu. Kapan nih waktu pelaksanaannya kira-kira? Rencananya sepulang sekolah saya akan melaksanakan coaching Bu. Jadi nanti pulang sekolah ya Bu ya. Baik Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Ilmi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bu Endang kemarin telepon saya, kira-kira ada yang mau dibicarakan ya? Iya Bu, saya ingin ngobrol sama Ibu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Ini masalah apa itu Bu? Saya tuh punya siswa namanya Ervin, kebetulan di kelas saya. Nah akhir-akhir ini Ervin itu kurang sekali semangat dan motivasinya untuk belajar Ibu. Tugas-tugasnya baik yang mandiri maupun yang kelompok dia sering tidak kerjakan. Bahkan kemarin ketika ada P5 Ervin itu tidak ada partisipasinya sama sekali Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang adalah menghadapi anak yang malas gitu ya Bu ya? Iya, yang malas belajar. Dengan Ibu menemui saya, apa yang Ibu harapkan dapatkan dari sesi obrolan? Saya ingin Ervin itu berubah, kemudian
karena pada dasarnya Ervin itu dulunya anaknya tidak seperti ini gitu. Baik Bu, maksud Ibu sudah saya tangkap jelas gitu ya. Kalau boleh tahu, menurut Ibu kemalasan Ervin itu penyebabnya apa ya Bu? Kalau saya lihat itu Ervin sepertinya kurang perhatian dari orang tuanya, juga pergaulannya itu Ervin itu mainnya bareng sama anak-anak yang seperti Ervin juga yang pada malas, tapi bukan di kelasnya tapi di luar kelas Ervin gitu. Menurut Ibu kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin nggak tahu Ervinnya apa dari orang tuanya, mungkin kurang pengawasan, nggak tahu mungkin memang ada sesuatu hal yang terjadi di Ervinnya gitu, di keluarganya dan seperti itu. Oke. Tenang ya Bu ya, mudah-mudahan hari ini bisa ketemu solusinya. Kalau boleh saya tahu, sejauh ini upaya apa yang sudah Bu Endang lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah berusaha memanggil Ervin untuk duduk berdua untuk menanyakan alasan kenapa Ervin berbuat seperti itu, tapi tidak di kelas Bu. Saya membawa Ervin ke ruangan yang cukup nyaman lah di sekolah. Luar biasa usahanya Ibu ya. Kemudian apakah ada upaya lain selain itu Bu yang Ibu lakukan? Rencananya kalau misalnya dengan usaha tadi masih belum ada perkembangan, saya akan menanyakan pada teman-teman terdekatnya baik yang di kelas maupun di luar kelas tentang bagaimana Ervin. Kemudian saya juga akan memanggil orang tuanya Bu untuk berbicara masalah ini ke orang tuanya. Jadi rencananya Ibu akan ngobrol sama teman-teman dekatnya, kemudian Ibu akan ngobrol juga dengan orang tuanya Ervin ya? Iya Bu. Nah mungkin indikator keberhasilan yang Ibu harapkan itu apa Ibu? Ya saya ingin supaya Ervin berubah Bu. Minimal semangat belajarnya, kemudian dia bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu. Kemudian kira-kira ada nggak hambatan yang akan Ibu alami ketika mau menyelesaikan masalah ini? Ini hambatan yang saya alami itu, saya sulit sekali untuk bertemu dengan Ervin, karena Ervin itu kalau setiap dipanggil dia selalu menghindar gitu Bu. Dan yang kedua juga orang tuanya sepertinya kalau saya telepon juga sibuk pada saya tahu orang tuanya tidak bekerja ya ibunya itu, tapi setiap saya panggil orang tua itu nggak bisa ke sekolah, paling via telepon Ke orang tuanya ya. gitu ya Bu. Nah untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang Ibu katakan tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Kalau itu saya akan mungkin mengajak orang tuanya atau pesan homesick aja ya Bu, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa orang tuanya itu agak sulit juga ya untuk supaya dia bisa datang ke sekolah. Jadi itu Bu. Jadi Ibu akan melakukan homesick ke Homesick, rumahnya ya. Ervin gitu ya. Nah agar upaya Ibu berjalan dengan baik, dengan lancar gitu ya, komitmen apa yang Ibu lakukan agar ini permasalahannya selesai? Yang pertama tadi kan saya udah bilang saya akan memanggil Ervin, kemudian mengajak teman-temannya juga supaya bisa mengingatkan Ervin. Kemudian juga saya tadi untuk komisi, dan selanjutnya saya itu akan memantau Ervin Bu dengan cara saya membuat kartu kendali tugas. Jadi kartu kendali tugas itu nanti akan dipegang Ervin, di mana itu berkaitan dengan guru mapel. Jadi saya nanti akan memantaunya tidak secara langsung begini Bu, tapi lewat kartu itu Ervin nanti kalau Ervin sudah mengerjakan tugas, berarti nanti ada tanda tangan dari guru mapelnya Bu. Gitu. Rencananya sudah jelas ya Bu ya, sudah terlihat terlihat konkret gitu ya apa yang akan dilakukan oleh Ibu. Kemudian selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan rencana Ibu ini, siapa yang akan membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Kalau menurut saya kan dari saya ya, kalau untuk di sekolah sini mungkin BK. Nah dengan orang tua tentunya Bu, karena kalau bagaimanapun BK itu juga berperan dalam
supaya mereka mau menandatangani kartu kendali tugas seandainya Ervin sudah menyerahkan tugas. Gitu ya Bu ya. Baik, untuk obrolan kali ini mungkin saya akan mengambil kesimpulannya Bu ya, bahwa menurut Ibu solusi untuk mengatasi Ervin ini adalah dengan cara satu, mengajak bicara baik-baik mungkin ya, di tempat yang tenang ya Ervinnya, kemudian mencari informasi pada teman-teman dekatnya, kemudian bekerja sama dengan orang tua, bekerja sama juga dengan guru BK dan guru mata pelajaran lain ya, serta membuat apa tadi, kartu kendali ya, kartu kendali tugas. Alhamdulillah ya. Gimana setelah kita melakukan sesi ngobrol ini? Alhamdulillah ya Bu, saya merasa lega gitu. Setelah berbicara dengan Ibu, saya mendapatkan permasalahan yang saya tidak pernah terpikir sebelumnya gitu. Jadi Ibu sudah tahu gitu ya gambarannya yang harus saya lakukan gitu ya. Alhamdulillah, semoga berhasil ya Bu ya. Terima kasih Bu Yeni. Semoga ada perubahan. Iya, terima kasih Bu Yeni. Saya permisi dulu ya Bu ya. Saya akan kembali ke ruangan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Yemi, silakan duduk. Ya, terima kasih Ibu. Gimana Bu Yemi, coachingnya lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Bisa Ibu menceritakan hal apa saja yang Ibu lakukan saat coaching berlangsung? Pada saat coaching tadi, saya menanyakan terlebih dahulu tujuan coaching dan harapan coaching terhadap masalahnya. Kemudian saya mengidentifikasi masalah yang dialami coaching. Berikutnya saya menanyakan rencana aksi yang akan coaching lakukan. Setelah itu saya baru menanyakan komitmen sebagai bentuk pertanggungjawaban coaching dalam menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, berdasarkan hasil observasi yang saya perhatikan, memang Ibu sudah melakukan seperti mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching sesuai dengan alur cerita, sehingga coaching merasa terbuka dalam menyampaikan permasalahan dan solusi serta kehadiran penuh. Saya juga melihat coaching sangat nyaman dalam menyampaikan permasalahannya, sehingga menemukan solusi dan permasalahannya. Terima kasih Ibu atas umpan baliknya. Jika ada sesi coaching lagi nih, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Sepertinya kompetensi yang akan saya terus tingkatkan ini adalah kemampuan mendengar aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mendengar aktif dan membuat pertanyaan berbobot, mudah-mudahan coaching bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu merupakan keinginan yang baik Bu. Terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya menjadi lebih percaya diri untuk melakukan coaching, karena dengan melakukan tahapan beta, saya bisa meningkatkan kemampuan mendengar aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot mengenai suatu masalah. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Ilmi.